Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Bagaimana keadaan kalian? Alhamdulillah, guru sehat dan semangat. Alhamdulillah, berarti anak-anak sehat semua. Untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Sedia duduk siap. Gerak. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih ya, semoga dengan doa tadi, dengan izinnya Allah, ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi berkah untuk kita semua. Amin. Ya, sebelum pembelajaran kita mulai, baiklah Ibu absen dulu. Zonda Ramadan, Husain Ahmad Zakaria, Muhammad Fauzi, Tias Asih Dwi Mulya. Ya, terima kasih. Alhamdulillah semua hadir ya. Ya anak-anak sekalian, untuk pembelajaran kita hari ini, kita masuk hari pertama kalian kelas 8. Tentunya kalian masih ingat ya materi sewaktu kelas 7 dulu? Masih ingat semua? Masih. Coba Ibu Guru pengen tahu materi kita yang kelas 7 dulu apa? Mengenai akidah iman. Ya, Husain? Iman artinya percaya, sedangkan rukun iman itu berjumlah 6. Yang pertama iman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. kepada malaikat-malaikat Allah, yang Terus? ketiga iman kepada kitab-kitab Allah. Baik. Tepuk tangan untuk Mas Husain. Masih ingat ya, anak di sini pinter-pinter semua. Nah, sekarang untuk pertemuan kita yang perdana ini di kelas 8, kita akan membahas tentang meyakini kitab-kitab Allah, mencintai Al-Quran. Semua sudah siap belajar ya? Sudah siap, Alhamdulillah. Nah, sekarang silakan anak-anak perhatikan materi kita hari ini. Meyakini kitab-kitab Allah, mencintai Al-Quran. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu menjelaskan pengertian iman kepada kitab-kitab Allah dengan benar, menunjukkan dalil iman kepada kitab Allah dengan benar, menyebutkan kitab Allah dan rasul penerimanya dengan benar, menyebutkan nabi dan rasul yang menerima kitab, selanjutnya menjelaskan perbedaan kitab dengan suhuf, selanjutnya membiasakan mengamalkan ajaran Allah dalam kitab suci Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya kompetensi dasar pembelajaran kita pagi ini yaitu beriman kepada kitab suci yang diturunkan Allah. Yang kedua, menunjukkan perilaku toleran sebagai implementasi beriman kepada kitab Allah. Yang ketiga, memahami makna beriman kepada kitab Allah. Dan yang keempat, menyajikan dalil nakli beriman kepada kitab Allah. Selanjutnya, coba anak-anak silakan disaksikan video ya. Di sini anak-anak nanti bisa melihat bagaimana kitab-kitab selain Al-Quran itu dibacakan. Anak-anak nanti bisa melihat, tolong nanti ditelaah bagaimana kitab yang lain itu dibacakan. Kalian nonton nih, hampir di setiap agama yang diadakan manusia, mereka memiliki kitab yang dianggap suci dan penting di kehidupan dan agamanya. Kemungkinan sebagian dari kalian belum pernah mendengar cara pembacaan kitab suci dari agama lain kan? Ini kitab Taurat. Bunyinya seperti ini, kitab Taurat. Nah, ini kitab beda. Kitab Weda dianggap kitab yang suci oleh penganut agama
Hindu. Di dalamnya berisikan kumpulan sastra-sastra kuno dari zaman India kuno yang jumlahnya sangat banyak dan luas. Kitab Weda diyakini sebagai sastra tertua dalam peradaban manusia hingga saat ini. Pada masa awal turunnya Wahyu, Weda diturunkan atau diajarkan dengan sistem lisan, yakni pengajarannya dari mulut ke mulut, yang mana pada masa itu sendiri tulisan memang belum tercipta atau ditemukan. Nah, orang India itu biasanya banyak yang menganut agama Hindu. Kitab Weda. Nah, ini adalah kitab Al-Quran. Agama Islam, Al-Quran menjadi kitab yang paling utama. Umat Muslim percaya bahwa kitab ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Anak-anak ini merasa tersentuh hatinya hingga membuat mereka menangis terseduh-seduh. Nah, sangat merdu sekali tuh ini. Bandingkan dengan kitab yang lain. Ya, itu ya. Jadi anak-anak, kalian bisa membandingkan dengan kitab-kitab yang lain. Quran surat An-Nisa ayat 136. Ini adalah dalil nakli materi kita pada pagi hari ini. Nih kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi ya anak-anak, ini adalah dalil nakli materi kita pada pagi hari ini. Di sini disebutkan tadi dalam terjemahan serta kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran itu apa saja? Taurat, Injil. Ya, jadi ada berapa kitab sebelum Al-Quran? Ada 3. Yang satu, kitab Taurat. Taurat artinya hukum atau syariat yang diwahyukan kepada Nabi Musa alaihi salam. Jadi dalam Al-Quran itu pun juga memuat ajaran kitab-kitab Taurat. Kitab Zabur sekarang selanjutnya. Kitab Zabur itu diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Daud alaihi salam tahun 10 sebelum Masehi di wilayah Yerusalem. Dengan bahasa apa, Nana? Bahasa Kipti untuk kaum Bani Israel. Dalam kitab Injil itu pun mengakui bahwa nanti di akhir zaman itu akan datang seorang nabi. Siapa yang dimaksud? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kitab Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad pada abad ke-7 Masehi. Jadi isinya sangat komplit. Isinya meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Ada akidah, ada akhlak, muamalah, tarikh, syariah, ilmu pengetahuan, janji dan ancaman. Nah, anak-anak sekalian, selain kitab, ya, selain keempat kitab tadi, Allah itu juga menurunkan suhuf. Al-Quran itu diturunkan pada tanggal berapa? 17 Ramadan bertepatan dengan tanggal 6 Agustus 610 Masehi. Wahyu yang pertama Quran surat apa? Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Dan wahyu yang terakhir adalah Quran surat Al-Maidah ayat 3. Diturunkan selama berapa tahun? 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, terdiri dari berapa juz? 37. Berapa ayat?
Berapa ayat? 6.666 ayat. Dah sekarang anak-anak, Bu Guru pengen tahu, coba di antara anak-anak ini bukti kalian mencintai Al-Quran. Karena tadi kita harus mengamalkan ajarannya, kita harus senang membacanya. Bu Guru pengen tahu, coba anak-anak membaca. Coba sekarang Mas Fauzi membaca Quran surat Al-Naql di bawahnya. Quran surat Al-A'la ayat 18 dan 19. Bisa dibaca, Fauzi? Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadza lafi suhubil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Fauzi belum lancar membaca ya? Belum, Bu. Oh, belum lancar. Coba pengen tahu, coba lagi, barangkali ada yang membaca lagi. Azan, silakan azan dibaca. Quran surat Al-Imran ayat. Ya, boleh. Ayo dibaca. Kok diam? Bisa baca. Oh, tidak bisa membaca ini ya. Ozan tidak bisa membaca. Ya, enggak apa-apa. Kamu nanti akan dibantu oleh teman-teman di sini. Mau ya dibantu belajar membaca ya? Ya. Ya, oke ya. Sekarang Ibu Guru akan bentuk diskusi kelompok. Silahkan nanti kalian berdiskusi kelompok. Untuk kelompok 1 dari ini 1, 2, 3, 4 Hafizah ya, kelompok 1, terus kelompok 2 ya Auzan, terus kelompok 3. Oke, kelompok 4 ya. Silakan saya beri waktu 20 menit untuk berdiskusi. Tolong dicari ini omong-omong dengan teman dari hati ke hati. Kenapa ini belum lancar membaca? Mungkin ada yang kok tidak bisa membaca, ini kenapa? Ya, tolong. Ya. Belum bisa. Belum bisa? Belum. Oh, belum bisa. Baik anak-anak, ini 20 menit sudah habis. Sekarang silahkan masing-masing kelompok maju untuk mempresentasikan hasil diskusi dengan teman-temannya. Silakan sekarang kelompok 1, silakan maju. Kelompok 1. Siapa? Tepuk tangan dulu, kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku perwakilan dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Silakan, kendalanya apa? Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 4 orang akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami berempat ada 2 teman kami yang belum begitu lancar membaca Al-Quran. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, baiklah anak-anak. Ini materi kita hari ini saya kira kami cukupkan dulu sampai di sini. Ada yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini sejak tadi? Ada yang bisa menyimpulkan? Ada yang membantu? Oh iya, silahkan. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan 4 kitab, yaitu kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam, kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam, kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, dan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi kita tuh harus mengamalkan isi ajaran Al-Quran. Dengan cara apa? Kita tuh mencintai, wujud kita, perilaku mencintai kita terhadap Al-Quran yaitu mempelajari isinya. Ya, baiklah anak-anak, materi kita hari ini cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan materi selanjutnya di pertemuan minggu depan. Kami akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.